Selamat siang Ibu, kami dari kelompok Momentum akan mempresentasikan hasil program pemberdayaan ibu rumah tangga di Desa Bojong Soang. Nah, pertama-tama di slide pertama ini adalah masalah utama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Jadi di masalah utama di Desa Bojong Soang ini adalah kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi ibu rumah tangga. Informasi peluang usaha juga masih terbatas. Limbah tekstil juga belum dimanfaatkan dengan baik dan akses pasar juga masih kecil. Dampaknya dirasakan oleh ibu rumah tangga, UMKM lokal, komunitas, dan juga lingkungan. Nah, foto di kanan ini tuh menunjukkan bahwa warganya tuh aktif tetapi masih membutuhkan dukungan keterampilan. Selanjutnya ada validasi masalah. Hasil observasi menunjukkan bahwa IRT sebenarnya sangat tertarik mengikuti pelatihan. Hanya saja program sebelumnya tidak konsisten. Limbah tekstil juga dapat diolah, fasilitas desa sudah mendukung, dan juga kegiatan ekonomi sudah ada di titik awalnya. Komunitas juga siap berkolaborasi. Benchmark program serupa menunjukkan bahwa model seperti ini terbukti berhasil dan juga relevan untuk diterapkan di Bojong Soang. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin perkenalkan diri, saya Altia Sahnun Layel. Di sini saya akan menyampaikan solusi utama dari program kita. Di sini tuh kami menghadirkan Creative Empowerment Hub yang merupakan ruang belajar dan produksi untuk ibu-ibu rumah tangga di Bojong Soang. Di tempat ini tuh mereka bisa mengasah keterampilan kreatif, belajar mengolah limbah tekstil, sampai memahami pemasaran produk secara digital. Untuk key feature-nya, kita tuh punya pelatihan daur ulang kain perca kayak bikin cover lampu hias, taplak meja, cover buku, dan produk-produk lainnya. Selain itu, kita juga ada sistem pengumpulan limbah, pendampingan branding UMKM, mini bazar kayak showcase gitu, dan juga monitoring supaya perkembangan tuh tetap terlihat skill ibu-ibunya. Dari situ, manfaat utama program ini tuh terasa jelas. Ibu-ibu dapat skill baru, penghasilan juga bertambah, dan ibu-ibu mendapatkan kepercayaan diri. Desa pun tentunya mendapat manfaat ini, jadi desanya bisa dikenal sebagai desa kreatif, limbah tekstil di sana berkurang, dan juga ekonominya bergerak gitu, komunitas ekonominya. Nah, di slide selanjutnya, kenapa menurut kami solusi ini tuh tepat? Karena setiap fitur yang sudah disampaikan tadi itu langsung menjawab masalah-masalah yang juga sudah disampaikan. Minim keterampilan misal, ya sudah kita beri pelatihan. Terus limbah menumpuk, kita punya sistem daur ulang si kain perca tadi. Produknya sulit dikenal, kita bantu untuk promosi digital dan juga akan ada showcase. Dampaknya, kompetensi si ibu-ibunya itu tuh naik, terus lingkungan jadi lebih bersih dan produk-produk desanya makin terlihat. Untuk unique value proposition-nya, program ini tuh terintegrasi dari pelatihan sampai ke pemasarannya. Dengan memaksimalkan limbah tekstil jadi bahan baku, kita juga modelnya berkelanjutan karena setelah ibu-ibunya diajarin, mereka bisa mencoba untuk membuat produk sendiri. Sejalan juga dengan penguatan UMKM serta pemberdayaan perempuan program kita ini. Jadi, solusinya bukan sekedar untuk saat ini doang, tapi jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita lanjut ke dampak sosial dari program Momentum ini. Nah, yang pertama tuh di sini ada 4 jenis dampak utama yang bakal kita capai. Yang pertama ada dampak ekonomi, di mana itu adalah peningkatan pendapatan bagi IRT dan UMKM. Kedua, dampak sosial, yaitu membuka ruang pemberdayaan perempuan, kolaborasi, dan solidaritas di desa. Ketiga, dampak lingkungan dengan mengurangi limbah tekstil melalui proses daur ulang. Dan yang terakhir adalah dampak keberlanjutan, yaitu terciptanya sistem produksi kreatif yang bisa berjalan secara jangka panjang, jadi bukan cuma dalam program ini doang. Lalu dampak-dampak ini juga selaras dengan beberapa SDGs. Yang pertama ada SDGs 5 tentang gender equality, di mana program ini membuka akses pelatihan dan peluang ekonomi yang lebih setara bagi perempuan. Kedua, SDGs 8, decent work and economic growth, melalui pelatihan keterampilan yang relevan untuk menciptakan peluang kerja baru. Dan yang terakhir, SDGs 12, tentang responsible consumption and production, melalui pemanfaatan limbah menjadi produk kreatif. Untuk indikator keberhasilan, kami menetapkan beberapa target. Misalnya, 80% peserta menguasai minimal satu keterampilan, terus pengurangan limbah desa minimal 30%, peningkatan pendapatan IRT sebesar 20%, dan setiap peserta itu menghasilkan minimal 2 produk kreatif. Validasinya tuh dilakukan melalui pre dan post test pelatihan, data limbah desa, wawancara peserta, serta dokumentasi produksi. Sementara untuk keberlanjutan, program ini ditargetkan berjalan minimal 6 bulan dengan monitoring secara rutin. Nah, selanjutnya itu untuk untuk yang roadmap ini, kita punya untuk mencapai dampak-dampak yang tadi, kita tuh punya roadmap yang terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah sosialisasi dan pendataan, di mana itu tuh mencakup pendaftaran peserta dan pengenalan program kepada ibu rumah tangga. Lalu tahap kedua adalah pembekalan teori, berisi kelas komunikasi, seni, pemasaran digital, serta pengembangan ide produk agar peserta itu memiliki dasar-dasarnya dulu yang kuat sebelum praktik. Nah, tahap ketiga itu praktek workshop, di mana peserta membuat produk kreatif dan ada total 6 batch, dan di setiap batch itu kita nargetin menghasilkan 2 produk. Tahap keempat adalah pameran dan bazar momentum, yaitu penjualan karya peserta, kolaborasi dengan UMKM desa, serta pelaksanaan pameran di Bandung Creative Hub. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi, di mana kita pengen melihat hasil pelatihan, performa penjualan, dan menjadikan pendapatan sebagai modal komunitas agar program ini tuh bisa berlanjut secara mandiri.
Nah, dari roadmap ini kita tuh berharap supaya proses pendampingan itu bisa berjalan dengan terstruktur dan memberikan dampak yang nyata bagi perempuan dan lingkungan Desa Bojong Soang sendiri. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Harus gitu sih anjing. Harus ada gini ya. Pengen aja. Stopin gak sih?